Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman para subscriber PPTQ Riyadul Amin Channel yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali ke program YouTube PPTQ Riyadul Amin Channel, yaitu podcast. Tapi kali ini kita bukan podcast yang serius, tapi kita hanya akan berbagi pengalaman, berbagi tips, mungkin berbagi cerita dengan narasumber yang hadir pada saat ini. Sebenarnya ini bukan narasumber yang jauh, tapi kami hari ini podcast secara kekeluargaan karena bintang tamu yang hadir pada hari ini adalah anak kami sendiri, yaitu hari ini ada Muhammad Syafiq Murtada dan Lutfina Nur Azkia. Hari ini kita akan ngobrol tentang pengalaman mereka berdua, prestasi mereka berdua di cabang Al-Quran yang sudah mereka kuasai. Baik, kali ini supaya jangan tegang teman-teman, Ulun memanggil diri Ulun mama aja ya, karena mereka berdua ini memang anak Ulun. Nah, jadi supaya jangan terlalu tegang podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini, maka kami akan mengobrol seperti layaknya kami berbicara di rumah biasanya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan setiap hari dan juga prestasi mereka. Baik, Syafiq nih, kalau kita di rumah kan rancak bepandiran macam-macam, Syafiq bercerita ke mama juga. Sekarang kita mau berbagi cerita lawan teman-teman YouTube Pondok Riyadul Amin. Nah, sebelum itu Syafiq perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman subscriber, nama, biodata Syafiq supaya lebih kenal, lebih akrab lagi dengan Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Syafiq Murtada. Sekarang umur 16 tahun. Tanggal lahirnya nak? Tanggal lahir tanggal 6 bulan Juni, tanggal 10 bulan Juni 2010. Iya, kebalik-balik. Terus apalagi? Syafiq ini lahir di Kapo, ya kan? Kecamatan Simbor. Tapi sekarang kita berdiam di Gambang, ya, di pondok, di rumah dinas di pondok, ya. Udah perkenalannya. Sekarang Ading nih, Lutfina, perkenalkan diri dulu Lutfina. Assalamualaikum, perkenalkan nama Ulun Lutfina Nur Azkia, bisa dipanggil Wina. Tapi kalau di rumah biasanya sama mama biasanya dipanggil Galuh. Iya, Galuh. Ading, ya. Umur, Tanggal lahir dulu nak. tanggal lahir 21 Juli 2012. Berarti umurnya sekarang 13 tahun ya lah. Ya, tahun ini mau 14 tahun. Iya, nanti bulan Juli 14 tahun. Iya. Apalagi? Terus lahir juga sama di Kapo. Lahirnya di Kapo juga, di Kecamatan Simpor. Tapi kita sekarang berdiam di Gambang. ya, di rumah dinas pondok bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak santriwati ya. Nah, termasuk kameramen kita nih hari ini. Nah, sekarang kita mau cerita tentang apa nak? Tentang Syafiq nih, dulu waktu lagi kecil, mungkin pengalaman Ya. Kisahnya dulu nih waktu kecil. Ingat lah Syafiq lah waktu diajari mama sama baba mengaji mungkin. Nah, kayak apa dulu tuh? Ketika umur 2 tahun kalau nggak salah, 3 tahun itu yang paling sering mengaji itu babah. Nah, dari itu, Syafiq ini panggilannya lawan ayahnya itu babah ya. iya. Jadi babah mengajari ulun dari umur 2 tahun tuh sudah mulai menghafal. Apalagi membaca Iqra. Dari itu menghafal itu paling kada Al-Fatihah lawan 3 dulu. Iya, itu pertama kali. Nah,
Babah itu dulu mengajari Sapek pakai papan tulis ya, Pek. Nah, benar. Bukan pakai ikra, teman-teman. Dia ada baca ikra dulu karena kan masih kecil, masih sambil bermain, kadang sambil main mobil-mobilan dia belajar. Jadi supaya dia tetap mau membaca Al-Qur'an, mau belajar, jadi dituliskan di papan tulis sama Babah. Ayo, Sapek yang cerita nih. Terus kalau ikra itu Kak bukan gaya yang sekarang nih, Yang dari 1 sampai 6, kalau bukan pakai ikra itu. Dulu saya dibelikan Babah itu ikra cuma 4 jilid. Anggap saja ikra 1 itu sudah kayak ikra 1 digabung dengan ikra 2. Iya, apa dulu tuh Pek? Al-Banjari Ya, Al-Banjari. Kalau nggak salah Al-Banjari. Terus dari situ sampai umur 4 tahun sudah mulai menghafal juz amma. Dengan cara diperdengarkan kalau lah dulu benar. tuh Kemudian dibacakan. Sudah ada handphone, dibeli apa di toko iPad dulu, iPad. Sudah ada iPad, itu dibelikan aplikasi menghafal, aplikasi Didownloadkan aplikasi Muratal. menghafal Muratal juz amma. Benar. Ya. Jadi Sapek tuh sambil nonton video juz amma karena videonya tuh ada kartun-kartunnya ya kan, Nah, ada animasi kartunnya. Jadi dia belajar sambil bermain, teman-teman. Menghafal sambil bermain. Nah, sambil nonton video di iPad yang sudah didownloadkan itu, dia sambil mendengar, ke telinganya mendengarkan bacaan dari Muratal juz amma. Terus apalagi, Pek? Terus di umur 7 tahun itu sudah Alhamdulillah pertama kali hatam. Sudah hatam baca Al-Qur'an ya Kemudian sudah kan. mulai menghafal juz 1 dan juz 30 sudah selesai. Itu juz amma udah selesai lah. Ya selesai. Oh iya, Mama ada ingat. Kemudian juz 1 itu paling tidak setengah juz sampai. Kemudian nggak dilanjutin lagi. Sisanya menghafal mandiri sendiri. Sampai juz 7. Kelas berapa yo Sapek itu yo? Berarti kelas 2 SD tak itu hatam baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kemudian itu sudah hafal juz amma. Baru lanjut ke Juz 1. Juz 1. Sisanya menghafal mandiri sampai juz 7. Nah, Sapek dulu nih, sampai situ dulu kisahnya. Ading Lutfina. Ading Lutfina dahulu kayak Pak Deng, Mama dan Bapak melajari. Nah, kalau Ading Lutfina ini teman-teman beda caranya. Nah, sekalian kita nih mama-mama berbagi cerita ya. Kita punya 2 anak yang ulun nih punya 2 anak, ada 1 lakian, 1 binian. Cara mengajarnya itu berbeda. Yang diajarkan ke Sapek belum tentu cocok diajarkan ke Vina. Benar. Apa Vina? Dulu tuh pas kita di Putra, dulu tuh mengaji ikro masih kayak ini juz 1 sekali buku. Nah, kalau Ading pakai ikra 1 sampai 6 Ading lah. Ya. Nah, kalau kakak pakai Al-Banjari, kalau Ading pakai ikra yang hitam itu. Iya, kadang juga yang berwarna. Iya, ada yang warna. Sama-sama dulu tuh sama-sama dibelikan iPad, ya kan. Sama-sama mendengarkan sambil menghafal sambil bermain tadi. Iya, nonton. Sambil nonton video kartunnya sambil menghafal. Kalau Ading ini lebih suka yang sambil bernyanyi-nyanyi. Nah, kalau alif batanya disambil dinyanyikan, ya Deng. Iya, kayak alif batak. Habis itu juga pernah disuruh Babah nyanyi sholawat. Iya, itu melatih supaya Suara. bisa berbicara, Deng. Waktu kecil. Kayak susah ngomong gitu. Susah ngomong kayak bertele-tele apa gitu. Kayak deg-degan ngomong sama orang. Iya, Ading berarti Ading Vina ini dia lebih lama belajar ikranya karena Ading dari ikra yang 1 sampai 6. Ya. Kalau kakak kan Ikra Al-Banjari. iya ikra Al-Banjari yang cuman 4 jilid tadi. Nah, itu beda. Dan sekarang mereka udah satu 13 tahun, satu 15 tahun, teman-teman. Jadi berbeda hobinya nih. Nah, jadi karena mereka juga 1 laki-laki 1 perempuan, kemudian mereka berdua ini punya bakat yang berbeda, walaupun sama-sama pernah mencoba kakak pernah 4 lomba ceramah, Ading juga sekarang 4 lomba ceramah, kakak 4 lomba tahfiz, Ading juga pernah 4 lomba tahfiz. Nah, walaupun itu sama-sama pernah dicoba, tapi mereka punya bakat dan hobi yang berbeda, teman-teman. Sekarang kakak nih pulang, kakak
apa namanya, cerita pengalaman tadi, pengalaman lu hafal sudah kan, sambil dibacakan lagi kecil belum bisa membaca ya kalah. Kemudian juz satunya baru membaca sendiri. Ya. Nah kemudian kakak bicara tentang bakat lomba dulu nih. Kakak pernah umpat lomba apa aja? Pertama kali pas masih dalam proses menghafal juz amma itu 2016 kalau nggak salah. Umur 6 tahun itu udah ikut fase si Peranak Soleh. Iya, peserta yang paling kecil ya kak waktu itu ya kak. Kan itu kan untuk TQA kan, saya paling kecil. Harusnya umurnya yang 15 tahun ya kalau kak. Yang kayak 13 tahun 17 tahun. Kakak waktu itu masih umur 6 tahun. Kayaknya, sudah ikut lomba juz amma. Itu sebenarnya melajari dia tampil teman-teman, bukan karena mau menjadikan dia mencari hadiah atau apa segala macam, bukan, tapi mengajari dia tampil di tengah orang banyak. Terus kak? Terus itu kan di kabupaten dulu. Nyangka ternyata juara 1 alhamdulillah. Terus kita ke asrama haji kalau nggak salah. Iya, provinsinya di asrama haji waktu itu. Itu tampil hari pertama kalau nggak salah, malam. Itu saya deg-degan kayak baru pertama kali nih. Apalagi waktu itu kecil benar. Kecil banget. Ya namanya juga anak kecil, kita nggak juara dulu alhamdulillah. Masih sambil bermain-main lah kala, tampilnya kan masih suaranya masih kecil banget teman-teman, masih suara anak kecil. Waktu itu belum rezeki lah kala. Belum rezeki. Karena waktu itu masih pengalaman pertama juga. Kemudian kak? Rezeki. Terus ikut MTQ di Daha Utara kalau salah 2016. 2017 ikut Sado. 2016 yang di Loksado. 2016 Daha Utara ikut Simpor kalau salah. 2016 di Loksado kak, 2017 iya. di Hadiah Selatan. Ya, 2016 di Loksado. Itu cuma ikut tampil lah kak. Ya lah. Disuruh abah. Kemudian 2017-nya itu baru yang ikut. Itu baru yang ikut pertama kali di ajang MTQ ya kalau 1 juz. Waktu itu baru umur 7 tahun lah kalian. Waktu itu dia masih, karena tahfiz 1 juz itu ada tilawahnya kak. Jadi dia teman-teman baru belajar tilawah juga. Nah kakak nih belum cerita, kakak belajar tilawah lawan neneknya Bunda Haja Isnaniah Nur, ya kan? Nah dia belajar tilawah ke situ. Waktu itu berarti yang umur 7 tahun tuh baru udah bisa berapa lagu kak tilawah kak? Itu baru 3 kalau salah. Baru 3 lagu, itu pun yang belum terlalu mahir lah kak lah. Terlalu mahir. Karena baru belajar, apalagi umurnya masih 7 tahun teman-teman. Benar. Ya waktu itu masih mengaji tilawahnya masih bernapas ya Allah kak, masih berhinak-hinak ya orang Banjar tuh. Terus kak? Terus setelah itu kan ikut MTQ Daha Utara, terus naik ke 2008. Juara berapa kakak itu ya? Nggak masuk. Oh masih belum rezeki juga, karena pertama di MTQ tadi ya. Pertama di MTQ. Terus 2018 ikut lagi MTQ di Telaga Langsat. Umur 8 tahun. Belum rezeki juga, itu masih 1 juz, masih juz amma. Alhamdulillah. Berarti 3 tahun, 2 tahun sudah pakai MTQ. Terus di tahun 2019 itu MTQ di Angkinang. Alhamdulillah ikut lagi tahfiz 1 juz, alhamdulillah jadi juara 3. Nah pertama kali masuk juara di MTQ itu tahun 2019 lah kak. Ya. Di MTQ di Kecamatan Angkinang. Terus kemudian 2020 2021 itu kan Covid. 2022 itu sudah masuk pondok. Iya. Ke pondok Rodotul Amin. Terus pertama kali belajar tuh waktu itu masuk pondok. Di situ diajarkan oleh Ustaz Fitriadi cara menghafal ya gitu lah. Terus 2023 itu ikut lagi MTQ di Sungai Raya. Itu kakak udah pindah belum? Belum. Oh belum. Masih parak pindah. Iya. Dikit lagi pindah. Itu waktu itu udah lama nggak ikut, jadi kayak gimana ya, hafalan tuh kayak hilang-hilang gitu kalau mau tampil. Tapi ternyata saat tampil alhamdulillah nggak hilang.
Alhamdulillah bisa menjawab dengan lancar dan mulus. Ya, alhamdulillah. Kemudian tilawahnya masih seadanya. Waktu itu kakak masih suaranya Masih transisi lah kak. transisi. Transisi itu dari anak kecil mau ke remaja teman-teman. Jadi waktu itu kakak Sapik lagi sakit-sakitnya suaranya, lagi Bener. mau berubah jadi ganal suaranya itu. Jadi waktu itu tilawahnya kada kau mangkat Benar. orang Banjar tuh lagunya ya kan. Terus Kemudian alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. iya alhamdulillah. Pertama kali juara 1 di Pertama kali juara bidang 1. juara. Ke Banjarbaru itu rasanya gimana ya? Rasanya Pertama kali ke provinsi kak. ya pertama Kali ke provinsi itu di Banjarbaru. di Banjarbaru. MTK. Ya, di MTK. Banjarbaru. Rasa- 2024 kah? 2023. 2023. Oh iya ya. Rasanya kayak sangat panas gitu. Gugup. Benar. Kemudian tampil juga seadanya karena suara masih transisi banget. Masih proses transisi. Terus Sampai ya alhamdulillah. tapi alhamdulillah masuk harapan 2 waktu itu ya kalau kak. Gak nyangka alhamdulillah. Kemudian nah ini nih Desember 2023 itu dipanggil Tapen untuk tampil di MTQ Tapen pertama kali. Waktu itu sebenarnya Waktu itu menggantikan Teman lu. peserta yang kada jadi 4 ya kan Nah, kak. teman lu. Teman saya Sebenarnya itu menggantikan aja teman-teman, tapi karena mungkin rezekinya ada di Ya, mungkin Kabupaten rezekinya Tapin, Tapin. tiba-tiba jadi juara 1. Mungkin karena waktu itu tampilnya lumayan bagus juga Ya. kalau kakak. karena waktu itu yang juara 2 itu bagusnya di tilawah. Kalau di saya dibagusnya di tahfiz. Nah, jadi teman-teman, Sapik dan Vina ini kami ajarkan untuk tampil itu harus tetap semaksimal mungkin apapun keadaannya. Maksudnya walaupun kayak tadi itu contohnya menggantikan kawan kah, bukan dia yang ngumpat bastilah kayak itu. Tapi harus tetap tampil prima, harus tetap tampil sebagus mungkin karena itu kan bagian dari syiar dakwah dan juga mengabulkan hajat dari yang membawa MTQ. Nah, jadi harus tetap masalah rezeki Allah yang mengatur. Benar. Terus Kemudian tahun 2024 kalau nggak salah bulan Maret itu MTQ Simpor saya ikut. Nah, itu sudah ditempah oleh Buan Simpor. sudah diminta, Ya, sudah sudah diminta. ditampahi Ya. orang Banjar tuh ya. Ya ikutlah, tapi jangan ditiru ya, karena ketika sebelum tampil itu benar-benar gak dilancari gitu kak. Nah, itu pengalaman. Jangan ditiru tuh. Pengalaman kakak Sapik berarti waktu itu kurang. Ya, waktu itu kurang tampil. kurang maksimal melancari Ya. hafalan, kurang maksimal menyiapkan anak tampil. Ya, kemudian saya ketahui ternyata pas tampil sudah tampil tuh saya ketahui ternyata bagusnya tilawah. Kalau tahfiznya salah 3 kali. Tampil 3 kali kak. Tampil 3 kali. Berarti kada mulus waktu itu tampilnya kalah. Jadi di situ ada perdebatan siapa yang jadi juara 1. Kalau saya jadi juara 1, gimana kalau di Tapen? Nah waktu itu kakak itu karena di MTQ di Tapin waktu itu Tapin kan mau jadi tuan rumah. Benar. Jadi apa nih cepat MTQ tingkat kabupatennya. Nah. Jadi kakak lebih dulu menggantikan kawannya tadi ikut di MTQ Tapin dan sudah juara 1. Baru kemudian MTQ di HSS Kabupaten HSS. Nah jadi ikut lagi. Ya, ya yang kawan yang digantikan itu ya saingan saya di HSS. Jadi saingan lagi di HSS. Nah, kebetulan karena memang rezekinya di Tapen, Nah, kan rezekinya Kak? Tapen, Dan dikasih. dan memang juara satunya di Tapen. Ya Jadi yang di dikasih lah juara HSS juara 2. Iya. Ya. Oke, stop di situ dulu Kakak. Ading dulu nih. Nah, Ading Vina. Ading Vina kan berarti Ading Vina ingat loh khatam membaca Al-Qur'an tuh di kelas berapa, Ding? Kelas berapa lupa, 6 kayaknya. Kelas 6 lah Ding lah. Iya. Berarti Ading mulai umur berapa ya Ding baca Iqra tuh yang sudah ada dibacakan, maksudnya kan hafalannya dibacakan dulu tuh oleh mama juga kan. Iya, itu pas di Putra. Iya kelas 4 SD kah baru mulai Al-Qur'an lah. Kayaknya. Baru mulai baca Al-Qur'an, baru Banyak tutup Iqra. banyak lupa soalnya. Kelas 6 baru khatam Ding lah. Iya. Nah, kelas 6 baru khatam. Jadi terus Adik kisah
Kan kalau udah selesai hatam itu pernah ikut MTQ juga kayak kakak. Tapi pernah itu jadi kayak kadang masuk kadang juga. Pengalamannya berarti awal-awal 4 MTQ itu kada jadi juara langsung ya Ading. Biasanya harapan atau apa. Ading umpat lomba kan bukan di MTQ aja dulu ya, kalau pernah di radio juga lomba tartil atau tilawah tartil pernah ya, tilawah juga pernah. Kakak pernah apa tartil kak? Kada pernah, tilawah anak lah ya, tilawah anak tartil di situ. Tartil pernah 4 di MTQ tartil juga melanding lah. Iya, tahun 2024 ya, di Padang Batong, Kecamatan Simpor, mewakili Kecamatan Simpor. Tartil pertama kali ding lah. Awalnya kayak masih gugup gitu ikut tartil. Itu Ading juara berapa? Harapan 1 Ading? Iya kayaknya harapan 1 pertama kali. Jadi teman-teman, umpat lomba itu sebenarnya bukan mencari juaranya. Jangan niatnya jangan mencari juaranya dulu, tapi tampil dulu, belajar tampil dulu, melatih mental, usaha. Melatih mental di tampil di hadapan orang banyak, dinilai oleh dewan hakim. Tapi harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Dilancari, dibacai, dimurajahi. Kalau misalnya nggak juara nggak apa-apa. Iya, kalau belum juara itu berarti yang penting tuh udah usaha. Yang penting udah berusaha tampil sebagus mungkin. Kemudian Ading, habis itu 4 tahfiz. Iya tahfiz. Amma lah. Tahfiz juz amma. Semalam di Kecamatan Kandangan. Ya, waktu MTQ di Kabupaten di Kecamatan Kandangan. Itu juara 2. Alhamdulillah juara 2. Cabang tahfiz 1 juz. Ya. Ading nih udah belajar juga mulai belajar tilawah. Tapi Ading belajarnya sama ustazah di pondok aja, bukan sama nenek. Ya. Terus sekarang kita mau ngobrol tentang pengalaman menghafal. Iya. Ayo kakak cerita ke teman-teman nih. Pengalaman menghafal. Pengalaman menghafal kayak tadi tuh dari awal kan jadi babah lagi jadi halos, lagi kecil. Kemudian setelah itu masuk ke pondok kan 2022 umur 12 tahun di pondok Rodatul Amin. Tuh masuk ke situ sudah langsung menghafal juz 2 karena juz 1 sudah di rumah. Iya. Satu juzan. Kemudian mulai juz 2 terus sampai 2023 bulan Juni kalau nggak salah. Hafalannya sampai 10 juz kalau nggak salah. Sudah setor hafalan. Di situ saya nggak murajaah, sama sekali nggak murajaah. Setor aja, jangan itu setor aja. Karena kalau nggak murajaah nanti akan hilang. Yang dulu maupun yang baru. Kemudian 2023 pindah ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin, yaitu pesantren Abah Guru Kakak. Karena anak belajar kitab jual kak. Anak menuntut ilmu ke situ. Dari situ ada juga tahfiznya. Yaitu Ustadz Zainul Hibzi. Ya. Walaupun di situ ekstra ya bagi ulun penting banget. Karena untuk menghafal Quran itu paling tidak harus munajaah, kemudian menyetor. Iya, pasti itu wajib itu. Harus wajib. Ya dari situ mulai 2023 itu masuk ke situ sudah sampai sekarang nih kakak masih mondok di Minhajul Abidin. Sekarang kakak udah di Minhajul Abidin udah berapa hafalannya? Udah 11 juz. 11 juz. Iya, berarti yang semalam di pondok yang pertama itu diulang lagi ya kalau kak di Minhajul Abidin. Karena waktu itu di pondok yang pertama itu setor aja, belum murajaah, jadi harus diulang lagi dari awal, dari juz 2 lagi. Dampak bagi saya dampak dari menghafal Al-Quran itu kalau belajar kitab itu langsung paham. Dua-duanya jalan. Apalagi kayak menghafal nahwu, kayak matnul jurumiyah atau materi-materi yang guru ajarkan itu dihafal itu nyaman. Nggak usah langsung sakit kepala lagi kayak orang-orang. Karena sudah terdahulu menghafal Quran. Sudah terbiasa menghafal Quran. Jadi menghafal kitab jadi lebih mudah dan memahaminya juga mudah.